Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Ramadhani. Saya Suci Febrianti. Saya Fatirana Rifki. Kami di sini akan mempresentasikan tentang Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga dikenal dengan nama Kerajaan Holling yang letaknya berada di Jawa Tengah. Nama Kalingga bukan berasal dari Nusantara. Kalingga berasal dari sebuah kerajaan di India bagian selatan. Meskipun di Nusantara, letaknya berada di sebelah utara dari Gunung Muria, tepatnya di Kabupaten Jepara. Kerajaan ini didirikan pada abad ke-6. Kerajaan ini didirikan oleh orang pelarian dari India setelah kerajaan di negaranya dihancurkan, dan masyarakatnya menganut agama Hindu dan Buddha. Sementara nama Holling berasal dari bahasa Tiongkok. Hal ini juga berpengaruh pada bahasa yang dipakai sehari-hari, bahasa Tiongkok yang dipakai oleh masyarakat di tempat tersebut. Kerajaan Kalingga atau Holling, letak Kerajaan Kalingga di sebelah utara Gunung Muria, yang berada di Kabupaten Jepara dan juga dinamakan dengan Holling. Penamaan Holling berasal dari bahasa Tiongkok atau Cina, karena banyaknya pendeta yang datang ke Nusantara pada saat itu. Menariknya, berdirinya kerajaan ini tidak ditemukan secara rinci dan diketahui secara utuh. Meskipun hal ini disebut memiliki hubungan dengan Ratu Sima. Dengan kerajaan Galuh, terkenalnya Ratu Sima di tanah Jawa yang adil, tetapi sangat keras. Cerita menarik terkait Ratu Sima yang nyaris membunuh anak kandungnya sendiri. Hal itu dikarenakan berani menyentuh sekantong emas yang dimiliki oleh Ratu Sima. Meskipun anaknya terselamatkan, setelah Dewan Mantri kerajaan pada saat itu meminta agar diberi keringanan atas anaknya itu, hingga sang anak kemudian dijatuhi hukuman potong kaki. Padahal itu anaknya sendiri dan hanya karena menyentuh sekantong emas. Meski begitu, sosok Sima dalam hal ini menjadi panutan masyarakatnya. Karena keadilan yang dimilikinya, Ratu Sima tak pandang bulu dan mengedepankan akal ketimbang perasaan. Berusaha adil meskipun yang melanggar hukum atau peraturan adalah keluarganya sendiri. Pendiri Kerajaan Kalingga adalah Dapunta Sailendra yang berasal dari dinasti Sailendra. Nama Kalingga sekaligus sebagai penanda bahwa kerajaan ini sangat dekat dengan Cina dan India. Hal ini juga terungkap berdasarkan catatan dalam Prasasti Sojomerto, sementara para keturunan Sailendra menjadi cikal bakal lahirnya Kerajaan Mataram kuno yang berdiri pada abad ke-8 Masehi. Sumber sejarah Kerajaan Kalingga adalah berita Tiongkok dinasti Tang. Sumber lainnya adalah Prasasti Tukmas yang berada di lereng Gunung Merbabu. Silsilah Kerajaan Kalingga. Raja pertama Kalingga adalah Prabu Wasumurti, pemimpin di tahun 594 sampai 605 Masehi. Sebelum digantikan Prabu Wasugeni hingga 632 Masehi, Prabu Wasugeni juga merupakan ayah dari Ratu Sima, atau juga dikenal dengan nama Dewi Wasuwari, sosok yang berhasil membawa kerajaan Kalingga ke puncak kejayaannya. Beberapa nama raja yang memimpin Kalingga sebelum tahta diduduki Ratu Sima, antara lain Prabu Wasuweda, Prabu Wasukawi, dan Prabu Kirastasiga. Hingga raja yang paling terkenal pada masa kerajaan Kalingga adalah Ratu Sima, resmi diangkat sebagai raja pada 674 Masehi. Sosoknya menggantikan sang suami, Prabu Kiratasagiha, yang sebelumnya meninggal dunia. Kehidupan Kerajaan Kalingga. Sistem pemerintahan Kerajaan Kalingga menjadi salah satu yang paling menonjol karena semua elemen sangat menjunjung tinggi peraturan dan hukum yang ditetapkan. Masyarakatnya sangat melek dan memahami benar terkait hukum yang diterapkan. Silsilah Kerajaan Kalingga. Raja pertama Kalingga adalah Prabu Wasugeni, pemimpin di tahun 594 sampai 605 Masehi. Sebelum digantikan Prabu Wasugeni hingga 632 Masehi. Prabu Wasugeni juga merupakan ayah dari Ratu Sima, atau juga dikenal dengan nama Dewi Wasuwari, sosok yang berhasil membawa kerajaan Kalingga ke puncak kejayaannya. Beberapa nama raja yang memimpin Kalingga sebelum tahta diduduki Ratu Sima antara lain Prabu Wasudewa, Prabu Wasukawi, dan Prabu Kiratasiga. Hingga raja yang paling terkenal pada masa kerajaan Kalingga adalah Ratu Sima, resmi diangkat sebagai raja pada 674 Masehi. Sosoknya menggantikan sang suami, Prabu Kirasima, yang sebelumnya meninggal dunia. Kehidupan Kerajaan Kalingga. Sistem pemerintahan Kerajaan Kalingga menjadi salah satu yang paling menonjol karena semua elemen sangat
mengikuti peraturan dan hukum yang ditetapkan. Masyarakatnya sangat mengerti dan memahami benar terkait hukum yang diterapkan. Berikut ini beberapa kehidupan masyarakat di kerajaan Kalingga. Pertama, kehidupan Kalingga. Ketika memasuki era kepemimpinan Kalingga, kerajaan Kalingga sangat makmur dan mencapai puncak kejayaan beberapa masyarakat menjadi terkenal. Ratu Siluman terkenal tegas, jujur dan bijaksana. Mereka menegakkan hukum dengan adil dan membuat musuh kerajaan ini sangat segan terhadap dirinya. Dua, kehidupan ekonomi. Ratu Siluman menjadikan rakyatnya adil dan hidup teratur, aman serta tentram, sehingga tidak ada gangguan yang berarti dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Dalam memajukan kehidupan ekonomi masyarakat Kalingga memiliki mata pencaharian utama dengan bertani. Karena itulah wilayah Kalingga memiliki tanah yang sangat subur. Keempat, kehidupan agama. Masyarakat kerajaan agama didominasi beragama Buddha. Agama yang berkembang sangat besar karena memang penduduk kerajaan ini berasal dari seorang dari India. Dinasti Qin menyebutkan bahwa Kalingga menjadi salah satu bentuk dari ilmu pengetahuan agama Buddha Hinaya. Catatan ini juga menyebutkan jika adanya pendeta Huning yang menerjemahkannya. Prasasti Tukmas. Ketika ditemukan prasasti Tukmas berisi tulisan dengan huruf F, Pallawa dan berbahasa Sanskerta yang saat itu berada di lereng barat Gunung Merapi. Berisi mengenai sumber air yang sangat bersih. Aliran sungai dari sumber ini diibaratkan dengan aliran sungai Gangga yang terdapat di India. Ada pula beberapa lambang Hindu seperti keong, kendi, trisula, dan cakra. Prasasti Sejong Berdo ditemukan di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Menariknya, prasasti ini ditemukan di berisi tulisan aksara Kawi. Kisah ketegasan Ratu Siluman. Ratu Siluman menegakkan hukum seadil-adilnya, tak hanya kepada masyarakat, tetapi juga anggota keluarganya sendiri. Dalam satu cerita, disebutkan jika Ratu Siluman pernah melakukan uji coba untuk mengatas bagaimana rakyatnya menegakkan hukum. Dia meletakkan kalung berisi emas di tengah jalan dan membiarkannya hingga waktu lama. Tak ada orang yang